Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Alhamdulillah sekarang gue udah di Amerika, bro. Udah ada di kompleks rumah gue nih, di daerah Bay Area-nya San Francisco. Cuman vlog gue yang pertama ini gue mau flashback lagi kemarin waktu gue interview orang yang super duper luar biasa, bro. 12 kilo bersepeda ke situ di hujan-hujan badai itu. Iya. Namanya Pak Tasmanjen. Dia adalah orang Indonesia yang naik sepeda keliling dunia, keliling Eropa. Banyak pelajaran penting bisa tarik dari sini, bro. Buat modal lu nambah kepercayaan diri, mau kerja ke luar negeri, mau traveling kemana aja, nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun, semuanya pasti bisa, bro. Lu harus denger ini, bro ya. Dan gua mau lanjut jogging dulu ya. Let's go. Nih daerah sekitar gue nih, bro. Udah mau maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang gue mau wawancara kakek-kakek yang udah keliling dunia, bro. Yang kemarin baru selesaikan keliling tur Eropa dari Jerman sampai ke Istanbul, Turki. Dua kakek pesepeda, Tasmanjen 62 tahun dan rekannya Trijoko Waskito bersepeda keliling Eropa. Di usia yang tak lagi muda, keduanya berkeliling mempromosikan pariwisata Indonesia. Perbatasan Istanbul yang berjarak kira-kira 80 km lagi. Nama kotanya di terakhir nanti Kapitan Andrevo. Gypsy. Halo, morning. Satu-satunya yang keliling dunia, udah sampai keliling di Brunei Darussalam pernah, udah lintas Jawa, lintas Sumatera, lintas Kalimantan udah pernah, terus lintas Asia udah pernah juga, dari Pekanbaru sampai ke Kamboja, Thailand. sampai Kamboja, Thailand. Southeast Asia. Terus habis itu yang terakhir itu naik sepeda dari Jerman Hamburg sampai ke Turki Istanbul. Mantap. Itu perjalanan berapa jam itu? Waktunya ada 2 bulan. 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan, jarak tempuhnya 4.000 km lebih. Berapa orang itu? Gimana persiapan awal-awalnya itu gimana tuh? Persiapan awal sebetulnya yang persiapan awal itu dari dulu udah siap sih semuanya. Artinya perlengkapannya, equipmentnya, sepeda udah siap. Habis itu untuk sehari-hari kan kita camping. Nah, kita udah siapkan tendanya sama sleeping bag. Habis itu peralatan untuk masak. Seandainya di jalan nanti tidak dapat makanan, jadi kita bawa logistik itu masak di jalan. Ya GPS-nya kita pakai handphone untuk mencari track di tempat yang asing. Yang lainnya tools untuk sepeda kita persiapkan. Suatu waktu kalau terjadi kerusakan kita bisa atasi sendiri, kecuali yang cukup besar itu kita ya cari tempat yang terdekat. Terus sebelum persiapan fisik, itu pasti persiapan fisik sehari-harian kita ya olahraga, jogging misalnya. Jogging 6 kilo atau 5 kilo sehari. Habis itu berenang. Pokoknya fisik udah ready untuk pergi. Terus yang tidak kalah penting lagi mental kita persiapkan supaya di jalan nanti tidak kaget gitu karena terjadi sesuatu kesulitan. Kita udah siap untuk menghadapinya. Jadi seperti misalnya tempat menginapnya seperti apa, sejelek apapun kita harus persiapkan mental. Dan juga keamanannya
sejelek apapun nanti keadaan di situ, kita harus persiapkan diri, dan itu semua kita cari solusinya. Apa terjadi sesuatu hal, kita punya solusi untuk itu gitu. Nah, gitu. Jadi mental yang paling penting. Samping materi juga, seperti kita punya biaya juga untuk perjalanan. Nah, tuh berapa tuh biayanya tuh dari awal tuh yang paling penting tuh apa tuh? Pasti yang paling penting tuh kalau bawa itu ya pasti sepeda, udah pasti lah kan. Ya. Nah, kayak visa gitu itu berapa tuh, Bang? Ya. Jadi kalau ya, untuk perizinan ya, perizinan ya jelas kalau kita keluar negeri itu kita siapkan paspor ya, paspor. Nah, dan untuk permitnya tentu ada namanya visa, visa untuk ke satu negara, dan visa untuk masing-masing negara itu untuk pemegang paspor Indonesia itu ada bermacam-macam. Ada yang free visa, kita masuk satu negara sebagai warga Indonesia, ada yang free seperti untuk negara ASEAN. Di Southeast Asia itu orang Indonesia itu free visa biasanya itu sebulan atau 15 hari. Ya, itu free visa. Jadi kita cukup bawa paspor. Oke. Seperti itu. Mudah ya kalau misalnya Asia ya. Asia tinggal langsung gitu ya. Ya, negara ASEAN. Nah, pas Eropa kemarin nih gimana tuh caranya? Kalau Eropa itu sedikit agak ya complicated dibandingkan dengan Southeast Asia. Kalau Eropa itu kita perlu beberapa persyaratan ya. Mungkin kalau dari website kita bisa lihat di website negara Schengen namanya. Jadi negara Uni Eropa itu ada visa namanya, satu visa yaitu visa Schengen. Schengen visa. Itu kita urus satu Schengen visa. Itu bisa untuk semua negeri Uni Eropa. Semuanya Uni Eropa. Kebetulan enggak hafal, cuman Uni Eropa itu termasuk di situ. Tidak termasuk di situ ya Inggris. Karena Inggris tuh agak unik satu. Jadi dia tidak termasuk Schengen visa walaupun dia Uni Eropa, tapi dia enggak. Tapi kalau seperti Jerman, Belanda, Brussels, terus Austria, nah negara yang di Eropa daratan itu, Polandia segala macam itu pakai visa Schengen. Itu kita urus ke negara salah satunya dari negara Schengen itu. Nah, dapat visa itu kita akan bisa untuk seluruh Uni Eropa. Itu ngakunya gimana awalnya itu waktu buat visa itu? Aku mau pergi ke sana, mau keliling Eropa pakai sepeda, masalah ya? Jadi sebetulnya agak masalah. Jadi kita pertama itu kan di persyaratan tuh ada beberapa yang ingat tuh, ada 3. Yang pertama kita ditanya dulu kita punya simpanan uang di bank berapa, artinya rekening koran kita. Dicek dulu. Ya mungkin nanti kalau ada apa-apa orang ini siap untuk dana untuk mengcovernya. Habis itu asuransi selama kita berada di. Ada asuransinya. Ya, beli asuransi. Jadi asuransi selama kita berada di situ. Setelah itu ya otomatis ada paspor kan. Yang selanjutnya itu yang gak kalah penting itu ada surat invitation dari salah satu orang yang bermukim di negara Schengen. Jadi harus ada yang kenal juga di sana ya? Ada, harus ya. Nggak mesti KJRI? Tidak, KJRI tidak bisa dia serepot itu. Satu orang minta uang surat itu nggak mungkin ya. Jadi caranya kalau kita nggak ada siapa situ, dia minta tolong sama travel agent. Travel agent nanti bisa carikan surat itu. Ya. Cuman ya kalau udah seperti itu otomatis kita ada uang jasa, jadi mahal. Waktu saya dulu itu surat invitation itu diminta sama kawan di situ.
kawan. Jadi ya, dia berikannya, cuman keterangannya memberitahu bahwa kedatangan kita ke Jerman untuk berlibur selama dari periode tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Dan dia akan tinggal di tempat address tertentu gitu, address orang yang mengundang kita. Cukup itu aja. Dan persyaratan itu tadi nanti akan direview nanti sama kedutaan negara yang bersangkutan. Oke. Berapa itu harganya? Bayar visa waktu itu untuk 50 hari 990.000. Oh, nggak begitu mahal ya? Enggak 990.000. Cuman di masing-masing mungkin beda masing negara untuk urusan ini. Waktu itu Jerman. Oh, oke. Ya, kedutaan Jerman. Gitu. Jadi urusannya cuman datang hari ini, terus 2 hari berikutnya disuruh datang lagi untuk ngambil hasil visa itu. Oh, oke. Ya, visa kita ditinggal, dicapnya, terus dikasih tanda bahwa visa udah ada gitu. Terus kalau ini berarti untuk pesawat bolak-balik itu lagi gimana? Oh iya, tiket, tiket pergi. Tiket pergi sebetulnya, tiket pulang nggak dimintanya. Cuman waktu itu tiket pulang saya persiapkan juga karena takut nanti kalau ditanyanya jadi akan repot lagi. Iya. Nah, tapi itu tidak masuk dalam persyaratan, cuman tiket berangkat aja yang diminta. Kalau tiket tuh berapa tuh pulang balik itu? Tiket waktu itu dari Pekanbaru ke Berlin itu kalau dirupiahkan itu pas promo waktu itu 2.900.000. 1.900.000. 2.900.000. Iya. Itu promo. Seorang. Iya. Itu pergi ke Berlin terus. Cuman waktu itu tanpa carrier gitu, tanpa luggage, tanpa koper. Tapi Terus? kalau kita request untuk ada beban kargo, kita nambah lagi 20 kilo, nambahnya 1 juta. Oh, berarti total dapat tuh kira-kira 3.900.000. Iya, di atas 900. Karena waktu itu kan ada sepeda, barang-barang 20 kilo tambahan. Terus yang biaya di sana total itu kan sana berapa hari? Di 2 bulan. negara sangennya 8 minggu. Negara sangennya aja 50 hari. 50 hari. Terus lebihnya di Turki. Oke. Itu total tuh biaya berapa tuh? Semua sama yang untuk di perjalanan. Di perjalanan kalau dirupiahkan di luar tiket ya. Iya. Di luar tiket paling juga 7 juta kalau nggak salah. 7 juta semuanya? 7 juta. Cuma jadi total semuanya perjalanan itu nggak nyampe 10 juta ya? 7 juta pun nggak nyampe kali. Iya. Karena kita tidur di hotel bintang 7. Apa tuh? Di bawah bulan purnama. Bintang-bintang 7. Nah gitu dia. Jadi gimana tuh pertama kali, ini penasarannya nih. Pertama kali tuh kan udah bawa barang semuanya, terus udah landing di Jerman, di Hamburg, Jerman. Ya. Itu apa pertama kali kepikiran, terus habis itu apa tujuan pertama kali atau gimana? Caranya tuh awalnya. Jadi waktu pertama nyampe di Berlin itu yang terpikirkan dinginnya kayak apa, karena sebelumnya orang udah wanti-wanti gitu. Berangkat di akhir Oktober itu udah mau masuk musim dingin gitu. Dinginnya bukan main gitu. Kebayang itu dingin. Terus yang kebayang lagi sampai di imigrasi kayak apa gitu, tanya apa, ada mau kemana gitu. Ya, tapi waktu itu ya Bismillah aja, siap-siap dengan musim dinginnya, pakai jaket seadanya yang udah dipersiapkan. Habis itu masuk ke ruang imigrasi, semua waktu itu beban ya tercurah ke imigrasi waktu. Pokoknya lolos di imigrasi dulu. Jadi sempat waktu itu
salah masuk jalur antrian untuk ke migrasi. Karena bahasanya kan bahasa Jerman. Bahasa Jerman ini rupanya di situ ada paspor khusus untuk paspor negara Schengen gitu, Uni Eropa. Ada paspor lain dari Uni Eropa gitu. Jadi waktu itu saya masuk ke antrian Uni Eropa, lihat ke orangnya bule semua gitu. Orang Asia kita aja sama Mas Joko. Akhirnya ada yang baik hati kasih tahu, dilihatnya paspor kita, dibilang kasih taunya baik-baik gitu. Anda kalau bukan di Uni Eropa, antriannya sebelah sana gitu. Ada antrian lagi ya. Akhirnya dilihat di situ, alhamdulillah nggak ada orang waktu itu, sepi. Kita masuk ke antrian negara non Uni Eropa. Maaf. Antri di situ, udah sampai di imigrasinya, terus dibukanya klek ke paspor, terus itu dilihatnya, terus dia bilang Anda mau kesini mau ngapa katanya. Terus saya bilang saya mau berlibur gitu, tempat saudara. Mati berdoa jangan sampai ditanya libur mau ngapain gitu. Tapi waktu itu udah tertik dalam hati, nggak akan ngomong kalau mau bersepeda karena kalau enggak, sebetulnya sih nggak bermasalah, cuman kalau udah bersepeda tentu ada lagi pertanyaan lain gitu. Jadi nggak pengen ditanya banyak karena bahasa Jerman juga nggak bisa. Terus ya udah berlibur ya, terus dibilang siapa sponsor, kasih tahu sponsornya ada di Hamburg. Habis itu udah diceklek gitu, alhamdulillah. Terus bilang welcome to Jerman. Alhamdulillah masuk. Sampai di bandara masih bengong-bengong juga, nunggu sepeda di bagian ban tempat barang kan, tempat barang. Rupanya sepedanya keluar mana lah barang. Cari orang yang kira-kira bisa bahasa Inggris. Terus lihat petugasnya kan, ada petugasnya, tanyain, terus agak bingung juga, rupanya dia bahasa Inggrisnya kurang pas juga. Terus dipanggil temannya, baru dibantu sama dia. Anda cari apa? Saya cari box sepeda saya gitu. Oh, kalau box sepeda katanya langsung ke bagian kargo aja, di situ mungkin ditaruh katanya, nggak lewat ban perjalanan. Akhirnya kita diantar di situ. Nah, keluar ada sepeda kita, baru kita bawa keluar. Nah, sekarang yang dipikirkan lagi di mana cara untuk menginstall sepeda gitu, memasang sepeda kan di karton tuh, di pretel semua. Atau tuh hari udah jam 10 malam, enggak, jam 10 pagi. 10 pagi. Jadi tanya ke orang di situ, petugas cleaning service kayaknya, bilang boleh saya masang sepeda di area sini gitu. Dia bilang, terus nggak boleh katanya. Terus ya ditunjukkan satu tempat gitu, rupanya situ ke kantor maskapai penerbangan. Masuk ke dalam, bengong orang maskapai penerbangan. Terus kamu mau ngapain? Saya mau masang sepeda. Oh, sini kantor bukan tempat masang sepeda. Jadi di mana harus masang sepeda? Baru diantarin lagi sama orang tadi. Jadi yang pertama tadi mikir dia kayaknya nggak ngerti mau masang sepeda. Mungkin ngasih tahu kantor, katanya ke kantor itu gitu. Akhirnya diantarin ke satu tempat. Di situ ada tempat orang nunggu bus di pojokan dari bandara. Di pojokan itu baru kita pasang sepedanya semua. Pasang sepeda arah kira-kira 1 jam. Tapi enaknya di situ orang di situ dia nggak terlalu
pusing dengan orang-orang yang bersepeda gitu. Kalau emang udah biasa juga banyak orang naik touring di situ sepertinya. Sepertinya banyak ya, cuman waktu itu nggak ada, kita berdua aja. Tapi orang-orang situ memang sikapnya itu nggak mau memperhatikan orang gitu. Jadi ada kelihatan asing, cuman dia pakai sudut mata aja, habis itu pergi gitu. Dia nggak kayak kita datangin terus tanya-tanya gitu. Iya. Habis itu udah dipasang situ semua. Nah sekarang yang pikirin lagi mau kemana sekarang. Iya. Jadi waktu itu ada warm shower orang lokal gitu, namanya George, ya, orang lokal. Iya. Cuman waktu itu pas di WA dia bilang kalau kamu mau datang, katanya datang ke kantor saya dulu karena Ini pada nggak ngerti warm shower itu apa mungkin. oh ya. Ya, jadi gini, di komunitas sepeda jarak jauh itu ada satu komunitas ya, namanya yaitu warm shower. Di komunitas itu untuk orang-orang pesepeda luar negeri semua, yang seluruh dunia gitu. Itu masuk kalau kita masuk di situ, kita bisa nanti menumpang di rumah member-member yang ada di situ. Jadi kita bisa sebagai host, kalau kita di tempat kita sendiri sebagai host, dan kalau kita pergi berpergian ke luar negeri atau kemanapun, kita bisa sebagai guestnya, sebagai tamu. Ya, jadi waktu itu ada host di Berlin, salah satu namanya si Josh itu. Terus saya telepon, dia bilang, oh welcome to Berlin katanya. Tapi dia bilang, saya sekarang lagi di kantor katanya. Jadi kalau kamu ke rumah boleh saja, tapi paksa menunggu saya pulang dulu nanti sampai jam 4 sore katanya. Tapi kalau kamu mau datang ke kantor saya, nanti di kantor saya kamu boleh menunggu pulang sama saya nanti. Di kantor kamu bisa ngopi, kita ya ngobrol lah katanya. Gitu. Gitu. Habis itu Dia nggak ngasih rate harga berapa gitu? oh enggak. Jadi warm shower itu dia bukan orientasinya bukan profit. Jadi dia non komersial, cuman karena ini aja hubungan satu komunitas saja. Jadi free semuanya. Jadi pokoknya sesama pesepeda jauh tuh boleh gitu ya semuanya. Boleh. Jadi di rumah kita di Pekanbaru juga pakai warm shower. Jadi banyak juga orang-orang asing yang mampir ke situ, siapa yang singgah ke Pekanbaru, siapapun boleh mampir di situ. Iya. Tapi tadi sama si Jos tadi udah kenal atau belum? Nah, kenalnya lewat warm shower aplikasi itu aja. Okay. Tapi di situ kan udah ada semua profilnya. Iya. Datanya udah ada, nomor HP-nya ada, emailnya ada, alamatnya ada. Jadi kalau ngobrol itu ya udah kayak teman biasa aja gitu, karena udah tahu semua biodatanya. Jadi waktu itu ada dua alternatif, mau ke tempat si George itu atau ke KBRI melapor dulu. Okay. Tapi waktu lihat di Google Map, ternyata KBRI lebih dekat gitu. Kalau KBRI itu berjarak waktu itu 40 km. Oke. 40 km. Tapi rumah si George itu ada 50 km. Jadi melewati KBRI baru rumah si George. Jadi saya bilang, George, saya kalau gitu mau ke KBRI dulu melapor diri gitu. George-nya bilang, oke, no problem. Nanti kamu datanglah jam segini ke rumah, sore nanti. Oke. Habis itu udah kita targetnya ke KBRI. Terus keluar bandara, bengong tuh jalannya yang mana gitu. Ikut Google Map aja. Jadi jalan Google Map kan di situ ada pilihan. Ada pilihan jalan mobil, ada pilihan jalan sepeda, jalan kaki. Gitu dah. Ada bus. Nah, kita pilih jalan sepeda. Oke. Pilih jalan sepeda. Begitu dibikin treknya, mulai trek diputar-putar dulu di bandara tuh, karena ikut jalan sepeda kan.
jalan sepeda, ikut putar-putar nih Google Maps salah apa gitu, tapi ikut aja kan, ikut muter baru masuk jalan raya gitu, masuk jalan raya atau mau masuk jalan raya tuh terus diam dulu, kayak kita di sini kan masuk jalan besar tuh kita berhenti. Iya. Rupanya di situ enggak, orang lain juga berhenti nungguin kita gitu. Kita disuruh duluan. Jadi naik sepeda gitu kayak orang gitu kayak mengutamakan ya, kayak iya. prioritas utama gitu. Iya, Jadi baru. Jadi kalau di situ kalau di kita kan yang besar itu yang kuasa gitu. Jadi mobil kuasa gitu ya. Sepeda motor sama sepeda ngalah. Kalau situ enggak, yang kecil yang kuasa, yang kecil duluan, yang gede-gede belakangan. Akhirnya udah kita jalan, kita sepeda. Terus agak gampang juga karena kan di Eropa kan jalan kanan sama jalan kiri. Rupanya berhenti orang mobil di depan gitu. Tuh, dilihat orang kanan, terus dikasih taunya gini gitu. Jadi kalau naik sepeda gitu kita nggak boleh lawan jalur. Kita harus ikut jalur juga. Iya, harus. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya, masuk kanan kiri nggak boleh gitu. Ya. Jadi dalam pikiran kan masih jalan kiri. Eropa kan jalan kanan. Nah, jadi settingnya di otak masih jalan kiri. Akhirnya iya jalan kanan. Terus pindah ke jalur kanan gitu. Waktu itu kan masih mix antara sepeda dengan mobil. Habis itu masuk jalan itu udah jalan gitu ke arah KBRI. Masuk enaknya di situ semua jalan itu ada trek jalan sepedanya. Ada trek jalan sepedanya, jadi kita nggak gampang sama mobil-mobil yang lewat gitu. Di jalan-jalan sepeda itu nggak pernah diambil jalurnya itu sama mobil. Juga kita jangan sesekali ngambil jalan mobil gitu, karena itu melanggar aturan gitu. Pelanggaran. Nah, kita jalan ya udahlah masuk Eropa ini benar-benar Eropa apa enggak? Rasa-rasa mimpi. Tuh hari agak dingin juga tuh. Hari kira-kira degree Celsiusnya 8 degree Celsius. Pakai angin juga terasa. Kalau buat kita orang Asia kan dingin kali gitu. Terus sampai di jalan tuh namanya kedutaannya, kira-kira ada 4 jam di situ, padahal 40 kilo aja. 4 jam karena udah dibawa muter-muter sama Google Map, masuk taman, taman sama ikut aja gitu. Pokoknya kalau belum malam hari ya nggak masalah, ikut aja. Gitu. Akhirnya sampai di KBRI, terus datang stafnya menyambut kita. Dia kaget juga, kok nggak ada pemberitahuan Pak? Langsung. Ya, kok nggak ada pemberitahuan Pak? Terus dia bilang, nah itu Pak masalahnya Pak, saya mau beritahu nggak tahu mau kemana. Jadi sekarang saya sempat beritahu nih Pak. Oh gitu. Ya lah gak apa-apa Pak katanya. Kalau gitu habis itu ada surat kan dari pariwisata sini, diserahkan ke stafnya. Jadi kita sebutkan untuk kenalkan diri, terus sebutkan tujuan kita apa gitu, misinya apa. Habis itu baru dipanggil dubesnya. Ya Pak Hafiz namanya. Pak Hafiz. Rupanya Pak Hafiz itu dia orang pesepeda juga. Makin seru ceritanya. Nah, Pak Hafiz bilang kalau gitu Anda planningnya mau gimana katanya. Terus kita bilang kita rencananya Pak besok atau besok lusa mungkin, karena nggak mungkin saya mau berangkat terus padahal udah di Berlin, mau berangkat lagi kan rugi saya. Saya menginap dulu Pak, mungkin 2 hari di Berlin ini gitu. Oh ya bagus kalau gitu katanya. Nanti nginapnya udah tahu? Nggak tahu Pak, Bapak yang tahu kali.
Saya Nggak nginep mana sama tuh? orang Saya kejadian. baru di sini Pak. Iya. Terus, tapi yang jelas Pak, saya bawa tenda Pak. Iya. Kalau Pak tega, saya tenda aja sini. Ketawa dia. Dia bilang, Pak ada aja. Kalau gitu, terus dipanggilnya stafnya. Iya. Nanti diurus bapak ini, kasih dia masuk ke hotel Rossi kalau nggak salah. Oke. Nah, terus stafnya arrange semua gitu. Bapak udah makan jam jam 7 pagi, jam 6 pagi Pak baru makan. Sekarang belum. Ayo kita makan dulu ya. Ya. Oh iya, hari pertama masih hari yang enak tuh ya, Hari masih enak tuh ya. Masih enak. Jadi mau perut masih gede itu, masih gendut, masih gemuk, belum kemana-mana kan. Iya. Terus ya besok Pak katanya kita sepedanya Iya. ke keliling Berlin gitu. Oh ya terima kasih Pak. Iya. Asik nih ditemani Pak Dubes katanya. Oh iya, Iya. dan sepeda sama Pak Ya. Dubes langsung. Bersepeda sama Pak Dubes biasa aja. Jadi hari pertama itu karena masih jet lag, Iya. terus dicariin hotel, istirahat kita gitu. Istirahat hari pertama. Terus itu dari kedutaan dikirimin makan terus itu pudingnya juga. Puding. Alhamdulillah. Ya, terus baru besok sorenya kita jalan-jalan lihat tembok Berlin. Pergi berdua aja sama Om Joko. Iya. Itu bersepeda tuh. Bersepeda Ya. sepeda. Tapi bebannya udah diturunin semua di hotel kan. Oke. Ya. Habis itu besok pagi kita jalan dulu sendiri keliling ke daerah-daerah museum ke istana. Iya. Habis itu jam 2 sore janjian sama Pak Dubes sepeda samaan. Oke. Akhirnya diajak makan siang dulu. Habis makan siang baru kita bersepeda sama Pak Dubes. Iya. Dibawa ke daerah tembok Berlin, daerah museum genocide itu. Dibawa ke istana presiden semua. Akhirnya sampai jam 5 sore. 5 sore udah selesai foto-foto semua. Iya. Kita kembali ke kedutaan. Iya. Terus di situ baru pamit sama Pak Dubes. Mungkin saya besok pagi mau lanjutkan perjalanan ke Hamburg gitu. Tadi janjiannya mau wawancara sama Pak Andi kan. Jadi pagi-pagi rupanya akhirnya janjinya wawancara tuh akhirnya sore gitu. Pagi-pagi kita jalan lagi keliling-keliling di Berlin itu. Namanya nggak tahu lah, susah baca namanya. Pokoknya kemana sepeda di kayu ke situ aja lah gitu. Tempat apa kan. Habis itu sore baru Pak Andinya sore sebelum kita mau wawancara ambil dulu barang tadi yang tinggal di Hotel Rossi. Iya. Jadi udah full bike semua, jadi semua barang udah terangkat semua. Dan kita udah ready juga mau berangkat lagi ke daerah daerah kawan Om Sauer itu Sibodo namanya. Iya. Kita wawancara di daerah tembok Berlin. Iya. Tembok Berlin yang namanya lupa pula itu namanya. Itu di situ tembok-tembok itu pecah-pecahan tembok itu ditaruh, itu masih ada sebagai saksi sejarah gitu. Iya. Benhof apalah namanya itu. Jadi di situ tuh terjadinya dulu pasar antara pasar yang orang Berlin Timur sama Berlin Barat gitu. Di situ kita diwawancarai sama Pak Andinya. Nah selesai wawancara udah jam 5 sore. Jam 5 sore di situ kan masih terang karena maghribnya itu sampai jam 8:30. Jadi 5 sore selesai baru kita pisah sama Pak Andi dan kita melanjutkan perjalanan ke tempatnya teman Om Sauer itu namanya Sibodo.
daerahnya namanya Pandon, Pandan ya, daerah jalan ke Hamburg juga. Iya. Ya. Di situ kita mencari rumah itu juga pakai Google Map. Iya. Google Map. Ya, lucunya di Google Map itulah uniknya, kita dibawa jalan-jalan dulu, keliling-keliling ke taman itu. Jadi padahal itu kalau kita lurus saja ada juga sih jalan untuk tembus shortcutnya, cuman mungkin Google Map-nya itu suka bawa orangnya jalan ke taman, kali dibawa dulu ke taman. Akhirnya udah jam 9 baru sampai di tempatnya si Bodo itu. Tempat Bodo orang Wemsauer. Nah, Bodonya dia menunggu kita memang udah dari sore gitu, karena udah sebelumnya udah kontak juga. Pas Bodo kita bikin camping di tamannya. Camping di tamannya. Dan dia sediakan kita makan malam, dan hingga sampai besok paginya dia mau berangkat kerja juga, kita berangkat menuju ke Hamburg gitu. Jadi besok paginya kita baru goes lagi ke Hamburg. Itu makan waktu 2 hari juga. Akhirnya sampai di Hamburg, tapi nama kota kecilnya itu di Trito. Di Trito itu ketemu sama orang Indonesia. Ya, itu relasinya Mas Joko, Om Joko. Itu masih ceritanya masih senang-senangnya semua ya. Masih di Hamburg tuh masih cerita senang semua, Bang. Masih senang. Masih ada lah targetnya kemana. Iya. Masih kelihatan ya. Senang. Nah, ini cerita waktu itu kejadian kalau home shower gitu kan. Nah, ini cerita gimana waktu nggak dapat ini tempat tinggal. Cerita kalau mencari camping gimana gitu. Ya. Jadi salah satu memang cerita dukanya gitu ya. Dukanya kalau pergi jalan jauh ini, kita sebagai orang asing itu yang selalu dalam pikiran gitu, malam ini kita mau nginap di mana gitu. Oke. Ditambah lagi daerah Eropa umumnya orang nggak boleh sembarangan camping atau free camping itu kan ilegal, nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus peras otak gitu mau kemana malam ini gitu. Nah, jadi sebelum kita pergi ke satu kota, kita lihat di perjalanan itu di aplikasi, lihat ada nggak kira-kira orang Wemsauer dengan jarak sekitar 80 kilo atau 100 kilo dari tempat kita, karena jangkauan perjalanan kita dalam sehari itu maksimum ya 100 kilo. Nah, jadi tinggal buka aja gitu application, lihat ada, cari langsung gitu ya. Iya, cari yang 100 kilo di sekitar situ. Oke. Nanti kalau udah ada di situ tuh beberapa Wemsauer, jadi beberapa host yang ada di situ, kita coba request by email ke beberapa host di situ. Ya. Jadi sebaiknya 2 hari sebelum kita ke satu tempat, kita udah kirim email gitu, supaya mereka ada persiapan. Jadi ada kalanya itu nggak direspon gitu, diam aja dia. Gitu. Ada juga yang merespon tapi responnya negatif. Dia bilang saya lagi nggak di tempat, atau tempat saya lagi penuh, atau ya seperti itu. Jadi otomatis kita nggak punya alternatif untuk Wemsauer. Nah, mau ke masjid juga masjid nggak ada situ. Mau ke hotel juga hotel harganya sampai 100 euro. Bisa untuk sebulan perjalanan. Terus habis itu gimana kalau kayak gitu jadinya tuh? Nah, kalau udah kayak gitu ya udah kita berserah diri aja. Artinya gini, sambil jalan kita pasang di target di Google Map kemana target kita ikut jalur itu. Nanti kalau kelihatan hutan atau tempat-tempat yang tersembunyi gitu,
yang tidak ada masyarakatnya. Nah, kita masuk ke situ gelar tenda gitu. Oke, jadi nyeludup aja gitu, nyeludup aja. Iya, jadi Apa tanda-tandanya tuh tempat tuh aman, nggak ada misalnya binatang buas kah, rampok kah? Gimana kok bisa berani kayak gitu? ya. Jadi kalau di Eropa, alhamdulillah binatang buas itu nggak ada, cuman mungkin kalau binatang yang ditakutkan tidak terlalu ini khawatir, paling juga ular gitu ya. Ularnya juga ular kecil, nggak kayak di Indonesia. Nah, itu jadi nggak, kalau binatang sih nggak. Terus kalau orang, nah itu yang dikhawatirkan. Orang karena apa? Orang di situ dilihat orang asing yang mencurigakan, itu dia akan melapor ke polisi. Benar-benar. Jadi triknya ini trik ini. Triknya. Kalau pergi camping, namanya itu istilah luarnya, kalau orang-orang perjalanan jauh namanya wild camping. Wild camping. Ya, camping liar, atau kalau di Amerika still camping. Camping siluman gitu. Iya. Kita itu perhatikan di situ, jangan sampai masuk ke dekat kota atau perkampungan orang. Jadi sebelum perkampungan kita bisa lihat di Google Map. Iya. Di mana yang ada perkampungan. Sebelum itu usahakan kita berhenti. Berhenti, lihat daerah-daerah yang kira-kira aman, nggak terlihat orang. Kalau perlu kita duduk dulu di situ, perhatikan situasinya. Kalau udah nggak ada orang, kelihatan ada jalan sedikit gitu, masukkan sepeda ke dalam misalnya hutan gitu ya. Masukkan jalan hutan, tapi jangan cari jalan yang pernah ditempuh orang. Jadi cari jalan yang belum pernah ditempuh orang, tapi itu di situ aman. Artinya jangan masuk ke jurang. Ya. Jadi benar-benar kayak hutannya gimana sih bayangannya? Kayak hutan semak gitu. Semak, tapi pohonnya ada tinggi-tinggi kan. Yang lebih bagus lagi itu kalau ada di situ dataran tinggi. Dataran tinggi Misalnya agak ada pebukitan dikit atau tebing gitu. Nah, dilihat di situ jalannya agak gampang untuk didorong sepeda. Nah, dorong sepeda ke atas bukit, karena misalnya orang malas ke situ gitu, orang jalan-jalan juga naik ke bukit kan orang malas. Iya. Jadi kita masuk ke atas itu. Dan tapi kalau jalannya tempat camping kita di bawah jalan, itu gampang dilihat orang naik mobil juga lihat. Oke. Gitu. Jadi cari caranya gitu kalau mau still camping gitu. Jadi awalnya tuh kayak dok-dik-duk tuh. Wah, itu seru tuh, kayak orang bergerilya gitu. Takut ditangkap polisi, takut dilihat sama penduduk. Iya. Udah usahakan jangan sampai malam, jadi agak siang itu masih terang, sore-sore. Tapi jangan juga terlalu sore, jadi terlalu lama nongkrong nanti ada orang lewat situ kan ketahuan juga. Nah, udah antara maghrib dengan mau masuk dengan maghrib bagusnya gitu. Udah habis itu siapkan makanan. Karena kalau malam siapkan makanan, kompor kan kelihatan cahayanya. Nah, jadi masak makanan dulu. Tenda jangan dibuka dulu. Kita yang wajib baru masak. Udah selesai makanan semua, udah agak gelap hari, terus lihat situasi sekeliling nggak ada orang. Terus baru pakai tenda, kembangan tenda. Tenda. Jadi udah aman semua. Kalau udah malam kalau bisa jangan dikasih lampu, jangan ada penerangan. Tapi kalau membutuhkan pakai penerangan yang lampu merah itu, lampu merah. Nah, jadi cahayanya nggak mancar keluar. Gitu. Udah abis itu ya udah berserah diri aja. Bisa itu tidur. Alhamdulillah. Bisa tidur ya. Bisa dapat kayak tidur berapa jam gitu kalau misalnya still camping gitu. Bisa. Jadi kalau udah kecapean itu udah nggak peduli lagi, udah terserah aja tuh, Allah mau bikin apa itu, udah terserah diri aja. Dikira dapat berapa jam?
tidur sampai kalau di hutan itu udah berkicau burung itu tandanya udah pagi. Burung itu kan berkicaunya tanda matahari udah kelihatan. Saya jawab, baru bangun kita. Ada yang kejadian gagal gitu bang? Gagal atau kejadian yang Disuruh orang usir. bukan itulah yang gagal lah, still camping gitu, atau yang kejadian yang Ada dukanya lah. dukanya dulu pernah ini mau camping di pinggir rumah orang gitu kan, pinggir rumah orang, jadi rumah itu udah ditinggal orang, rupanya udah nongkrong di situ sebelum buka tenda, anjingnya ngonggong terus. Daerah mana itu? Di daerah Bulgaria ya. Bulgaria. Ya, Udah berapa hari perjalanan? Udah 40 hari lebih. Oke. Gonggong terus datang orang Iya. datang orang Bulgaria, terus kita bilang baru minta izin ke dia gitu. Gitu. Ya sorry, can I sleep here to make to pitch a tent here gitu kan. Dia nggak ngerti. Dia kan bahasa Bulgaria beda ya, Iya. Terus dia nggak ngerti, papa buka HP, lihatkan ke dia gambar tenda. Gambar tenda, terus bilang mau tidur sleep. Iya gitu. Oh dia paham. Oh dia bilang jangan katanya. Kamu nanti ribut anjing-anjing sini semua katanya. Terus gimana katanya? Ya dia nggak tahu katanya. Nah akhirnya udah mau dekat-dekat gelap malam gitu, akhirnya kita pergi gitu. Nah, jalan terus cari lagi tempat lain pergi peternakan kuda. Habis itu sampai peternakan kuda, numpang lagi di situ. Dia bilang kasih tunjuk lagi mau tenda sini. Dia bilang no, only horse katanya. Jadi kuda yang boleh gitu. Oh terus bilang sama Om Joko, Jok itu kuda yang boleh sini, kita kan belum jadi kuda. Akhirnya kita berangkat lagi. Nah itu dekat Munchen itu. Akhirnya jalan lagi, hari udah mulai gelap. Terus di daerah pertanian juga tuh, akhirnya ketemu sama ibu-ibu tuh lagi ngasih ternaknya kali, sapi gitu. Bilang sama ibu-ibu tuh, ada kelihatan di samping pondoknya bagus, lapangan rumput. Kita kan bilang, kasih tahu, aku mau numpang di sini, mau camping katanya. Terus dia bilang enggak katanya, jangan katanya. Kalau kamu mau camping di situ aja katanya, di halaman rumah saya katanya, lebih bagus katanya. Atau di bawah pohon apel situ katanya. Akhirnya ditunjukinnya tempat yang bagus. Ditunjuknya dekat rumahnya, rupanya di bawah pohon apel. Rasa di surga tuh, ada buah apel gitu ya. Itu pasang tenda di situ. Dan nginap, mandi bisa ke tempat dia katanya. Camping lagi di situ gitu. Nah itu yang dukanya seperti itu. Tapi kalau di Amerika itu binatang buasnya ngeri kita kalau still camping tuh. Tentang cuaca Pak, ini yang paling sulitnya waktu zamannya itulah, waktu zaman di perjalanan yang paling sulitnya gimana cuacanya itu ceritanya? Waktu itu terjadi waktu itu mau masuk musim dingin. Di daerah Eropa itu cuaca siang itu ada kalanya dia agak ekstrim panas. Itu antara jam 12 sampai jam 2 itu agak panas gitu, bisa sampai 32 derajat Celcius. Jadi ekstrim kali. Begitu masuk sore itu dia drop gitu, bisa langsung ke 10 sorenya, 10 derajat Celcius. 10 derajat? Ya, 10 derajat Celcius. Jadi udah 10 derajat Celcius itu rasanya matahari itu begitu mewah gitu. Kita berharap ada matahari kan saking dinginnya. Masuk malam
itu bisa sampai 5 derajat Celcius gitu. Kalau udah tengah malam di dalam tenda itu bisa sampai 5 derajat Celcius gitu. Jadi rasanya punggung ini di apa tempat tidur es itu dinginnya. Jadi pakai sleeping bag 2 waktu itu. Nah, jadi yang kalau pagi-pagi itu masih terasa agak dingin sampai sekitar jam 10 itu sampai jam 12 itu masih terasa dingin dalam bersepeda itu. Anginnya dingin kan. Itu bisa 10 derajat Celcius itu. 10 derajat Celcius itu kalau udah tanganin ini juga kuku juga tangan gitu. Tuh, jadi makanya tiap hari saya pakai baju dingin di dalam, terus pakai jas hujan untuk penahan hujan itu. Yang waktu paling ekstrim dalam perjalanan dari Hamburg sampai ke Belanda. Dari Hamburg sampai Belanda itu hujan, ditimpa sama hujan, di samping dingin ditimpa sama hujan. Itu ini lokasi jalannya kayak gimana dulu tuh? Lokasi waktu itu antara Hamburg Bremen itu datar gitu. Oh, datar. Jalan datar kayak lintas kota gitu yang lurus gitu ya? Iya, enggak lurus ya, tapi belok-belok juga karena kita ikut Google Map kan. Kalau jalan sepeda diikutin muter-muter juga. Beda sama jalan mobil kan bisa bebas. Jadi dinginnya itu waktu itu sampai jam-jam 10 sampai jam 12 tuh dingin sekali. Bikin tangan ini kaku gitu, kebas gitu. Terus sebentar sejam lebih gitu itu udah nggak tahan, turun dulu, dihangatkan tangan dulu gitu. Terus kalau ada apa masak dulu, ngopi kayak gitu. Jadi sekali waktu di daerah mau masuk di perbatasan Jerman sama Belanda, setelah Meppen namanya. Pernah gini hujan lebat, terus bukan daerah Meppen, di daerah Bremen antara Hamburg dengan Bremen. Jadi waktu itu hujan terus menerus dari pagi sampai sore kan. Jadi cuman waktu itu kita udah kepalang tanggung gitu, tempat nginap nggak ada. Antara Bremen dengan Hamburg itu antara Hamburg dengan Bremen itu kan umumnya kota gitu. Kota, jadi mau cari camping nggak ada gitu. Sementara Mas Joko dia udah kedinginan, udah akut kali. Akhirnya terus lihat di daerah daerah pertanian di situ kan, daerah pertanian, mau masuk daerah pertanian, ambil beberapa warm shower yang ada di sekitar situ. Terus ada 5 warm shower. Saya coba kontak 5 warm shower, ngomong ke beberapa warm shower gitu, kalau saya ada di kota tersebut, saya mau numpang nginap gitu. Terus waktu telepon ke satu, yang kedua orangnya nggak bisa menampung kita karena ada alasannya, dia tidak di tempat. Terus yang kedua juga dia bilang tempatnya penuh, ada orang lain. Terus yang ketiga baru namanya si Meta. Belum kebayang. Jadi tiba-tiba hujan, papa kirim email ke orang 5 itu, terus nunggu email hujan-hujan gitu. Oh enggak, email itu bukan ke orang itu. Email itu ke ke yang lain, tapi yang lain tuh waktu itu nggak ada respon, nggak ada jawaban iya atau tidaknya, nggak ada. Tapi kita kan tetap jalan. Nah sementara kejebak sama hujan, mikir hari udah agak sore, kan harus cari penginapan. Penginapan belum ada. Terus ya sekitar jam 5-an itu baru nelpon gitu, cari di tempat sekitar bisa dia menampung kita gitu. Coba yang pernah kita email, kita telepon, dia rupanya dia juga nggak ngangkat lagi gitu. Terus yang 2 pertama dia bilang nggak bisa menampung. Terus yang ketiga baru dia bilang oke, silakan datang katanya. Dia bilang kamu bisa tidur di sini tapi nggak ada selimut katanya.
kalau matras ada gitu. Gitu. Alhamdulillah dapat shelter aja udah syukur gitu. Itu jaraknya dari tempat kita itu sekitar 12 km dari tempat kita nelpon itu. Itu di emper-emper toko tuh nelpon hujan apa semua kan, hujan badai. Hujan badai. Itu pun waktu itu ya orang toko di situ kayak ruko-ruko gitu lah ya, di daerah kecil gitu. Daerah kecil dia bilang dilihatnya kita kedinginan di luar gitu kan, mau suruh masuk bisa kotor tempatnya, diam aja dia dilihatinnya aja gitu. Habis itu oke, udah dapat si Meta tuh udah confirm, oke, silakan datang. Nah, 12 kilo bersepeda ke situ di hujan-hujan badai itu. Iya. Oh, itu beratnya bukan main, rasanya per kilometer itu kita tempuh itu berat sekali. Hujan, angin datang dari depan gitu. Tapi kita tetap jalan gitu, karena kalau kita tunggu hujan teduh entah kapan teduhnya. Dan hari udah mau gelap. Akhirnya saya di depan, terus Joker di belakang. Joker emang agak lambat ya. Joker berhenti di shelter. Rupanya ada yang dilihat sama orang desa situ, dia bilang ditawarin juga. Kamu kelihatannya agak sakit kurang. Kalau kamu mau nginap tempat saya mau nggak? Gitu. Terus Joker bilang terima kasih, saya ada teman di depan katanya. Jadi saya ikut teman aja katanya. Udah pada kasihan tuh. Akhirnya kita masuk ke tempat ketemu rumah si Meta tadi. Rumahnya masuk ke dalam, dari jalan raya itu masuk lagi ke dalam. Rumahnya betul-betul di daerah hutan gitu, hutan lindung. Masuk ke dalam, lihat, kirain Google Map lagi yang salah, tapi benar rupanya, karena saya pikir ragu gitu, daerahnya sepi kali. Akhirnya sampai di rumah Meta itu, satu-satunya orang situ. Yang ada satu lagi rumah itu rupanya kayaknya gudang pertanian. Terus disambut sama gonggongan anjingnya. Akhirnya keluar anak-anaknya semua. Lihatnya kita orang asing berdua udah basah kuyup itu kedinginan. Terus tanyain, is it Meta house? Yes katanya. Terus anaknya lari manggilkan ibunya. Terus baru Metanya keluar gitu, panggil, hey Tasman, please come, katanya, welcome. Iya, itu padahal tuh orang stranger tuh, nggak kenal sedikit pun. Enggak kenal. Habis itu ya. Tiba-tiba datang ke rumahnya, terus tiba-tiba diajak. Terus apa lagi? Jadi dia bilang kan bahasanya juga dia kan bahasa Inggris tuh bahasa asing juga sama dia. Jadi tapi orangnya welcome gitu, jadi enak ngobrol. Dia ditanyainnya, kelihatan kamu kedinginan, kasihnya anduk, kamu mau makan apa, kata, ditawarin gitu. Karena sebelumnya dia udah kasih tahu, kamu mau makan di sini atau enggak gitu. Kita kasih tahu, ya saya mau makan di situ gitu. Jadi sampai di situ baru ditawarinnya, mau masakin apa, katanya. Pokoknya bilang apa aja lah bisa, katanya. Cuman satu yang nggak bisa, kalau babi nggak bisa saya gitu. Oke, it's okay katanya. Akhirnya bikininya sop panas, pakai roti, masakan apa, wortel, sayur ditumbuk-tumbuk, nggak tahu lah. Pokoknya kayaknya gizi tinggi tuh. Jadi udah kita bersih-bersih semua, udah mandi air hangat di situ. Baru disediakannya makan. Rasanya segar sekali. Diselamatkan sama Allah rasanya. Yang paling bingungnya itu orang kok bisa sampai sebaik itu gitu sama orang, padahal orang asing, nggak ngerti siapa, terus tiba-tiba. Jadi mungkin gitu ya, di dalam komunitas itu orang tuh nggak ada yang saling kenal betul sebelum kita ketemu gitu. Tapi memang nampaknya di situ tuh karakter orang tuh seperti itu gitu. Jadi budayanya itu melayani tamu. Kalau dia udah percaya sekali, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan itu. Saya dilihat di itu orang-orang Eropa gitu. Semua home shower yang didatangi, kalau dia udah percaya diseleksinya, kan profil kita dilihatnya juga. Iya.
dilihatnya profil kita, terus siapa kita udah punya tamu atau belum, itu jadi pertimbangannya juga. Kalau papa dulu kan tamu kita kan udah banyak juga sini, orang Eropa, Amerika banyak sini. Dia bilang salah satu pertimbangannya gitu juga. Oke. Jadi intinya kayak apa ya? Take it and give it gitu ya. Iya, take it and give it. Jadi artinya ini ya apa? Berarti dianya juga suatu hari gitu bakalan juga mungkin menggunakan jasa ini juga gitu. Dia butuh juga, terus juga kita juga bantu orang gitu ya. Ya dia bilang kayak si Meta tuh, dia bilang saya pengen ketemu sama orang-orang asing katanya. Kalau saya sendiri pergi ke negeri asing tak kapan-kapan, dengan orang asing itu datang ke sini katanya. Jadi saya bisa buka wawasan juga dengan dunia luar katanya gitu. Jadi dia mendengar kita dari Indonesia kan suatu hal yang ini mah dia asing itu, Indonesia tuh di mana sih katanya. Selama ini dia belum pernah lihat orang apa gitu Indonesia. Ini orangnya bisa bercerita, dia bilang gitu. Waktu itu dia bilang dia cuman dengar Indonesia itu kalau nggak tsunami, kalau nggak bom. Ya dari saya sembari ini apa ya, sembari menceritakan cerita Indonesia gitu ya. Jadi baru kita rubah image Indonesia itu pada yang bagus kan. Jadi salah satu misi kita itu kita rubah image-nya bahwa Indonesia itu indah, dan Indonesia itu damai. Kita masuklah promosi situ, misi kita itu. Jadi ini Pak, nih buat pesepeda nih yang suka sepeda, suka touring, suka apa gitu, itu memungkinkan nggak itu Pak semua orang itu untuk bisa touring gitu? Dan kemarin kuncinya itu apa sebenarnya kok bisa untuk touring gitu intinya? Jadi sebetulnya semua orang bisa melakukan itu kalau dia betul-betul pingin gitu. Artinya gini, persiapan itu yang penting itu mental sebetulnya. Tapi kalau persiapan fisik rasanya gampang untuk dipersiapkan. Kita latihan aja setiap harinya, jogging ya sejam lah cukup ya untuk persiapan fisik ya. Dan kalau penyakit yang akut ya itu udah emang agak sulit. Kayak penyakit jantung itu ya perlu pengawasan juga, ada teman lah gitu ya. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa aja, cukup untuk persiapan fisiknya itu jogging kayak gitu aja, jogging, di maintain lah kesehatannya, makannya yang bagus lah gitu, istirahatnya yang bagus. Terus yang paling penting sekali itu mental, persiapan mental. Jadi jangan selalu saya bilang jangan pernah takut gitu, karena dimanapun kita di dunia ini pasti ada yang menolong kita. Artinya suatu kesulitan seperti tadi itu nggak dapat penginapan, setelah itu pasti setiap orang berpikir gitu di mana mau nginap nanti gitu, kecuali ya orangnya turis-turis yang pakai kredit card ya itu mungkin bisa lah ya. Tapi kalau yang pejalan yang adventure itu tuh kan bukan mengandalkan itu, jadi mengandalkan betul-betul alam itu. Nah yang perlu mental kita siap menghadapinya, dan pikirkan misalnya seperti tidak dapat penginapan tadi ya, kita persiapkan tenda dimanapun nanti. Dalam keadaan emergensi pasti ada tempatnya untuk buka tenda, atau nanti ada aja. Selama ini nggak pernah kita yang nggak tidur, pasti ada tidur aja. Pasti ada, nggak tahu tuh Allah tuh udah atur semua gitu. Yang penting kita berani dan berdoa gitu, dan gunakan nalar kita. Kalau di situ terasanya tidak aman, ya cari tempat yang lain gitu. Jangan dipaksakan gitu. Tapi kalau memang udah emergensi, mau jalan aja udah, mungkin kalau jalan 5 langkah mati langsung, itu ya udah apa belum kan. Kita gelar aja, tidur aja situ di emper-emper, nggak masalah itu. Semua jadi persiapan semua. Mental terus positive thinking ya Pak ya. Positive thinking, dan
Ya, semua orang sebetulnya pada dasarnya fitrahnya itu baik semuanya orang itu. Cuma tergantung kita mendekatinya seperti apa. Jangan pernah kita merasa kita lebih tahu dari orang. Ya, artinya kalau kita bertanya, ya jadilah seorang penanya. Jangan setelah bertanya kita lebih tahu pula dari orang. Orang marah gitu. Kalau memang orang itu salah ngasih informasi, ya terimalah seadanya, itu salah gitu, tapi jangan sakiti hati orang gitu. Terus di tempat tempat kita bertamu warm shower tadi, berusaha gitu memberikan sharing yang berharga gitu. Dan jangan melakukan sesuatu yang telah melanggar dari culture-nya gitu. Kan masing-masing orang itu beda culture-nya. Tanya sebelum kita masuk itu apa yang boleh di sini, apa yang nggak boleh gitu. Misalnya di meja makan juga tanya, kita udah dihidangkan makanan gitu, jangan malu bertanya, aku nggak tahu gimana culture-nya untuk makan di sini gitu. Ini makannya pakai apa, nggak apa-apa. Jadi dia tunjukkan, itulah proses belajar dari kita. Di sana serunya Pak ya. Cara serunya. Jadi Luar biasa seru. akhirnya orang tuh juga merasa senang ya tunjukinnya. Oh begitu caranya. Kalau di tempat saya seperti ini gitu. Oh dia juga senang dengar kayak gitu. Kalau tempat saya makannya pakai tangan gitu aja. Kakinya banyak. Kalau tempat dia kan rotinya mesti ada gitu kan. Potong rotinya kayak apa gitu. Gitu. Dan orang-orang bule itu juga kalau datang ke tempat kita juga kasih tahu ya, kita makannya pakai tangan, terus kita juga harus ada ini dan itu uniknya gitu ya. Iya. Jadi pernah kalau tempat kita kan dibawa makan lontong terus. Kalau di sini yang makan pagi itu lontong seperti ini gitu. Kopi, kamu boleh nongkrong sini lama-lama. Kalau di tempat Eropa sana kan orang habis makan ya udah bubar, dia bekerja lagi. Mantap Pak ceritanya Pak. Oke lah Pak, thank you so much Pak udah sharing Pak. Oke Lah, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin. Thank you so much. Papa juga punya blog, jadi suka cerita di blog, suka cerita-ceritanya di Facebook. Jadi kalau mau tahu cerita lengkapnya versi tulisan langsung ada di bawah bro, di kolom description di bawah ya. Dan bukunya sedang dipersiapkan. Nah bukunya sedang dipersiapkan. Jangan lupa beli nanti ya. Ntar kalau misalnya udah rilis bukunya, ntar dikasih juga link bukunya. Oke bro, thank you so much semuanya dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, bro. Iya.